Kamu bukan Wancing. Suyan, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak ipar. Aku memberikan pil tidur pada kakakku. Dia sudah tidur. Kita bisa. Apa? Kamu gila? Aku kakak iparmu. Terus, aku lebih muda dan lebih cantik dari kakakku. Dan tubuhku lebih baik darinya. Perempuan itu, Su Wancing, apa hebatnya dia? Aku bilang padamu. Di hatiku, hanya ada kakakmu. Kakak ipar. Kamu buta? Su Wancing selama ini, bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Apa yang dia miliki yang menarikmu? Suyan, kakakmu baik hati membiarkanmu tinggal di sini. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Kenapa tidak? Meskipun kami satu ayah berbeda ibu, kami sama-sama membawa darah keluarga Su. Kenapa dia yang menjadi istrimu? Istri CEO perusahaan Gu, dan aku. Hanya seorang gadis dari desa? Kamu bahkan tidak layak membawa sepatu kakakmu. Jangan pernah mencoba trik murahan lagi. Juga, apa yang terjadi malam ini, jangan biarkan kakakmu tahu. Kalau tidak, tinggalkan rumahku. Gu Xichen, kamu benar-benar buta. Jatuh cinta pada perempuan itu, kakakku. Tapi, aku tidak akan menyerah untuk menikah ke keluarga Gu. Tunggu saja. Sayang, aku sudah mengupas telurnya. Terima kasih, sayang. Ada apa, sayang? Tidak apa-apa. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidur sangat nyenyak tadi malam. Kepalaku masih sedikit sakit. Wancing, kamu tidak apa-apa? Apakah kamu bekerja terlalu keras kemarin? Aku baik-baik saja, Tante Yang. Sayang, sepertinya Tante Yang dan Suyan tinggal di sini kurang nyaman. Mungkin kita bisa mencari tempat tinggal lain untuk mereka. Aku ingin kalian semua di bawah pengawasanku. Untuk melihat sebenarnya kalian berdua itu apa satu sama lain. Tidak apa-apa. Hanya seminggu, Yan. Liburannya akan segera berakhir. Lalu dia akan memulai magangnya. Tidak perlu repot-repot. Ya, Xichen. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Xichen, sudah larut. Ayo kita pergi ke kantor. Biarkan Tante Zhang mengantar duo-duo ke sekolah. Ayo. Xichen, dia benar-benar berselingkuh dariku? Xichen, Ada apa? tidak apa-apa. Baik. Berhenti di situ. Nona Su, ada yang bisa saya bantu? Pergi cuci celana dalamku. Nona Su, saya harus mengantar duo-duo ke TK sekarang. Hei, perempuan tua. Siapa yang bertanggung jawab di rumah ini sekarang? Tidak lihatkah? Kalau saya suruh pergi, kamu pergi. Pembantu, tidak tahu tempatmu, ya? Tepat sekali. Jika kamu tidak mendengarkan kami akan memecatmu. Baik, Nona. Kenapa kamu menangis? Hentikan. Pergi. Bersihkan sampahnya, sekarang. Pergi. Seorang perempuan harus belajar melakukan pekerjaan rumah sejak kecil. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Duo-duo, mulai sekarang, aku adalah ibu tirimu. Kamu harus mendengarkan aku. Kamu bukan. Ibu dan ayahku akan bersama selamanya. Oh, kamu. Setelah aku melahirkan anak laki-laki ayahmu, kamu akan menjadi orang pertama yang akan aku urus. Duo-duo, berhenti menangis. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Mulai sekarang, di rumah ini, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Apapun yang aku mau. Nona Su, kamu tidak takut Nyonya dan Tuan tahu. Bagus. Sempurna,
waktunya untuk nyonya baru. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Mulai sekarang, akulah nyonya rumah ini. Mengerti? Jika kau berani mengatakan sepatah kata, kau akan menjadi orang pertama yang akan kubersihkan. Paham? Bicaralah. Ya, saya mengerti, Nona Su. Berhenti, aku bilang kau boleh pergi. Bersihkan dulu. Nona Su, Duo-Duo akan terlambat ke TK. Saya akan membersihkan setelah mengantarnya. Aku bilang bersihkan dulu. Apakah kau tuli? Nona Su, jika Duo-Duo tidak masuk TK, guru akan menelepon ibunya. Lalu, oh, baiklah, pergi saja. Oh sayang, aku lupa membawa file di rumah. Kenapa kamu tidak pergi ke kantor dulu? Aku akan mengambilnya dan segera ke sana. Biarkan aku ikut denganmu. Tidak apa-apa. Sayang, kamu punya banyak urusan di perusahaan. Menunggumu. Sebentar lagi, aku akan pergi sendiri. Baiklah. Sayang, apa yang terjadi tadi malam? Katakan pada ibu. Tadi malam, Gu Shichen dan aku. Apakah kalian berdua? Kalian berdua? Oh, ibu. Jangan sebutkan itu. Pria jahat Gu Shichen itu. Aku berdandan seperti itu tadi malam. Dan dia tetap menolakku. Yan, kamu akan magang. Mulai sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan untuk mendekati kakak iparmu. Kamu harus memikirkan cara. Ibu, aku punya ide. Aku akan hamil anak Gu Shichen. Lalu wanita itu, Su Wanqing, Usir dia. Asalkan kamu memberi keluarga Gu seorang putra, maka keluarga Gu akan ada di tangan kita. Setelah aku menjadi istri Gu Shichen, istri CEO grup Gu, aku akan mendapatkan apapun yang kuinginkan. Tapi Gu Shichen ini, dia tidak tergoda. Bagaimana kamu bisa hamil? Aku sudah memikirkan cara. Karena dia tidak mau menyentuhku, aku akan mencari cara untuk mendapatkan spermanya. Yan, kamu sangat pintar. Wah, Suyan. Mengingat kamu juga putri ayah, aku selalu memperlakukanmu seperti keluarga sendiri. Aku dengan baik hati membiarkanmu tinggal di sini, tapi kamu diam-diam menyusun rencana seperti itu. Asalkan kamu mengandung anak Gu Shichen, siapa peduli bagaimana kamu hamil, dia harus menerimanya, suka atau tidak suka. Aku sudah mengatur semuanya dengan rumah sakit. Ibu, tunggu saja kabar baiknya. Oh, bagus. Hei, tolong bantu aku. Suyan, ini ulahmu sendiri. Hei, lakukan sesuatu untukku. Sperma dari pria asing, Presiden Su, untuk apa itu? Lakukan saja apa yang kukatakan. Jangan tanya yang tidak seharusnya. Baik, Presiden Su. Saya akan segera mengerjakannya. Suyan, karena kau sangat menginginkan anak, aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Tapi anak siapa itu nantinya? Bukan untuk kau putuskan. Kita benar-benar mendapatkannya. Setelah prosedur, setelah aku hamil anak Gu Shichen, dia harus mengakuinya mau tidak mau. Putriku akan menjadi nyonya keluarga Gu. Kita sama-sama bermarga Su, aku tidak tahan melihat Su Wanqing hidup lebih baik dariku. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak di bawah kakiku. Oh, putriku sayang, kau sangat pintar. Ayahmu meninggal lebih awal, aku sudah tua dan tidak berguna sekarang, kedepannya, aku akan bergantung padamu, nak. Bu, kau ibu kandungku. Setelah harta kecil berharga di perutku ini lahir, kau akan menjadi nenek kandung dari putra sulung keluarga Gu. Bagus. Hebat.
Saya hamil 1 bulan. Hasil tes semuanya normal. Kami hanya tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Bu, saya sudah bertanya-tanya. Itu bayi laki-laki yang sehat? Jadi di perutmu, itu cucu pertama keluarga Gu. Tentu saja. Dengan anak ini, semua aset masa depan keluarga Gu akan menjadi milikku, Suyan. Lalu kita tidak akan, menjadi kaya dari perutmu. Anakku pintar sekali, Bu. Tunggu saja untuk hidup enak. Tapi meskipun begitu, jika keluarga Gu tidak mengakuinya, maka kita melakukan semua ini sia-sia. Jangan khawatir, buktinya kuat. Bagaimana dia bisa menyangkalnya? Lagi pula, keluarga Gu, apakah mereka akan melepaskan cucu emas yang berharga ini? Ya. Harta kecil nenek, aku tidak sabar menunggumu lahir. Bu, sejak aku mulai magang, sudah sebulan. Waktunya kembali ke keluarga Gu dan menikmati hidup. Ini cucu emas keluarga Gu, makan dan minum, keluarga Gu yang bayar semuanya. Ayo kembali ke keluarga Gu untuk hidup yang lebih baik. Ayo. Saya hamil. Ini milikmu. Apa? Ini anak siapa? Lalu bagaimana dengan magangmu? Aku sudah hamil. Magang? Tidak mungkin. Kata dokter, aku harus istirahat di rumah demi menjaga bayi. Jadi selama 10 bulan ini, aku akan tinggal di sini. Kenapa kamu tinggal di rumah kami sambil hamil? Dan katamu ini milikku, apa maksudmu? Sepertinya kamu, kakak ipar, masih belum bisa menerimanya untuk saat ini. Jika aku beritahu mereka sekarang, bagaimana jika mereka memaksaku untuk aborsi? Lebih baik jangan beritahu dulu. Setelah bayi lahir, mereka tidak bisa menyangkalnya. Aku hamil di rumahmu, jadi sudah sepantasnya kamu merawatku. Lagi pula, untuk Yan selama 10 bulan ini, biaya nutrisinya, kamu yang menanggung, dan kamu harus mencari pengasuh terbaik untuk kami. Suyan, kamu benar-benar serakah dan bodoh. Aku tidak sabar untuk melihat saat kamu tahu bayinya bukan milik Shichen. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu hamil karena pacaran sana-sini, tapi kamu mau tinggal di rumah kami untuk merawatnya, apa nggak keterlaluan? Kakak ipar, aku sudah hamil. Apa hubungan kehamilanmu dengan kami? Bayi di perutku sangat penting, aku tidak boleh salah langkah. Bagaimanapun, kamu akan tahu setelah aku melahirkan. Adapun Yan kami, dia akan tinggal di sini selama 10 bulan ini. Cepat, carikan kami pengasuh termahal. Adikku, kenapa kamu ingin tinggal di sini untuk hamil? Oh, kakak, aku sudah hamil, jadi pasti nggak bisa magang. Kakak, kasihanilah aku, biarkan aku di rumah dan merawat bayi. Baiklah, adikku tersayang, tenang saja tinggal di sini untuk hamil. Soal pengasuh, pasti aku carikan yang termahal dan terbaik. Terima kasih, kakak. Sayang, adikmu jelas-jelas numpang hidup padamu, kenapa kamu membantunya? Tidak apa-apa. Sayang, percayalah. Aku punya rencana lain. Halo, Nona Su. Nona Su, saya adalah pengasuh kelas atas yang Anda sewa. Saya punya kualifikasi terbaik dan harga tertinggi. Su Wanqing ini sungguh bodoh. Kita baru saja membodohinya dengan mudah, dan mendapatkan Anda, pengasuh yang hebat. Dengan IQ dia yang begitu, bagaimana dia bisa bersaing dengan saya? Benar. Ngapain kamu berdiri di situ? Apa kamu tidak punya kerjaan? Kamu, kemari, pijat saya. Nona Su, Anda harus bayar biaya pengasuh dulu. Apa kamu buta? Ini keluarga Gu. Apa kamu takut mereka tidak bayar? Nona Su, kami minta bayaran dulu, baru layanan. Perempuan Su Wanqing itu, apa dia tidak memberi Anda uang? Nyonya Su memberi saya uang muka. Berapa uang mukanya? $1. $1. Betul? Kalau begitu minta sisanya padanya. Nyonya Su bilang Anda harus bayar saya sendiri. Ada apa dengan Su Wanqing? Sewa pengasuh tapi tidak mau bayar. Berapa bayaran Anda? Nona Su, Anda sudah memesan layanan perawatan premium. Totalnya $200.000. $200.000? Anda dengar benar. $200.000. Su Wanqing hanya memberi $1, menyewa pengasuh biaya $200.000. Kamu merampok saya? Kami tidak mau lagi. Keluar. Permisi, Bu, kami memiliki layanan prapemesanan dan tidak bisa dibatalkan. Jika kamu membatalkan, kamu harus membayar denda $50.000. Kamu memeras saya. Setelah saya melahirkan,
Harta keluarga Gu akan menjadi milik saya semua. 200.000, kita bayar. Yan, kamu yakin kita tidak punya uang sebanyak itu? Tidak apa, Bu. Ini, ambil ini dan gesek. Baik. Setelah aku jadi nyonya rumah Gu, 200.000, bukan apa-apa. Maaf, Nona Su, kartu ini saldonya tidak cukup. Apa? Bagaimana mungkin? Saya dapat ini dari ruang belajar Gu Shichen. Bagaimana bisa tidak cukup? Yan, sepertinya kita lupakan saja. Keluarga Gu sudah punya pengasuh kan? Kamu bisa saja menyuruhnya. Pengasuh itu, Zhang Ma, harus menjaga gadis kecil Duo. Bagaimana dia bisa punya tenaga ekstra untuk merawat saya? Apa yang ada di perutku adalah harta berharga. Tidak boleh ada kesalahan. Lebih baik cari seseorang untuk merawat saya, lebih terpercaya. Ayo, cicilan. 50.000. Hei, kamu pengasuh, kenapa kamu tertawa? Maaf, Nona Su, saya pergi sekarang. Seorang pelayan rendahan berani mengejek saya? Yan, duduklah cepat. Jangan marah. Ini, makan buah. Yang terpenting sekarang adalah membuat cucuku gemuk dan sehat. Yang lainnya tidak penting. Berhenti. Bu Zhang, di mana ibu dan ayahku? Orang tuamu sedang dinas luar. Setidaknya setengah bulan, mereka tidak akan kembali. Kamu berdiri di situ untuk apa? Pergi masak makan malam. Duo, kemari. Apa yang kamu coba lakukan? Tentu, kami ingin bermain dengan Duo kita, kan? Duo, dasar pelayan buta. Begitu aku melahirkan anak laki-laki, akan kutunjukkan siapa tuan yang sebenarnya. Bu Zhang, aku ingin makan yang enak hari ini. Cepat siapkan. Baik. Berhenti. Duo, diam di situ. Ngapain berdiri aja? Lagi pula dia nggak akan memakan kita. Kemari. Jangan bergerak. Kamu imut? Kenapa kamu yang hidup enak? Nanti setelah bayiku lahir, pasti akan kukirim kamu dan ibumu si imut itu jauh. Tahan. Kalau kamu berani bilang ke orang tuamu, aku akan membuangmu ke selokan bau. Nggak akan ada yang menemukanmu. Nona Su, makanannya sudah siap. Bu, ayo makan. Ayo. Astaga. Banyak sekali masakannya. Apa ini semua? Bahkan anjing pun nggak mau makan ini. Nona Su, kalau tidak suka, saya akan buatkan lagi. Kamu akan buat lagi? Buat sekarang? Kapan aku bisa makan? Kalau bayiku kelaparan, kamu bisa tanggung jawab. Maaf, Nona Su. Yan, jangan marah. Biarkan cucuku tersayang makan dengan kenyang dulu. Ayo. Berhenti. Apa aku bilang kamu boleh duduk di meja? Mulai sekarang, di keluarga Gu, tanpa izinku, kamu tidak boleh makan di meja. Mengerti? Tepat. Si kecil yang manis mau makan? Tunggu. Kemari. Duo, mulai sekarang, aku adalah ibu tirimu. Kamu harus mendengarkanku. Paham? Bu Zhang, di perutku, aku mengandung seorang anak laki-laki. Jika kamu merawatku dengan baik, akan ada banyak keuntungan untukmu. Mengerti? Baiklah, bawa si kecil yang manis ini ke bawah sekarang. Oh, mulai sekarang, di keluarga Gu, dia tidak boleh makan. Tante Zhang, kapan Mama dan Papa pulang? Duo, kita bersabar sedikit lebih lama. Mama dan Papa akan pulang dalam beberapa hari. Baik. Tante Zhang, aku lapar. Oh. Ini, makan cepat. Oh, kalian berdua sembunyi di sini makan diam-diam. Keluar ikut aku. Hei, aku bilang dia tidak boleh makan. Kamu mengabaikanku? Jangan salahkan Tante Zhang. Duo lapar. Kamu imut. Tolong, aku mohon, jangan pukul dia. Jika terjadi sesuatu padanya, kita semua akan dalam masalah. Mulai sekarang, tanpa izinku, tidak ada makanan untuknya. Mengerti? Memukulmu akan mengotori tanganku. Pergi, ambilkan segelas air. Bukan kamu.
Biarkan si imut ini pergi, cepat. Lebih cepat. Kamu cari masalah? Berhenti. Ayah, Duo-duo. Kamu terluka. Kenapa kamu kembali? Aku? Yan, Suyan, beraninya kau bully anakku. Kau memukulku? Kau tahu anak siapa yang kukandung? Aku tidak peduli anak siapa yang kau kandung. Aku. Perutku. Yan, apa kabar? Telepon 9111. Cepat. Bayiku. Yan. Halo, ada ibu hamil di sini. Dia jatuh. Yan, dengan cucu kecil ini, mulai sekarang, kita bisa hidup bahagia. Bayi kecil mama. Kami akan bergantung padamu. Yan, kamu baik-baik saja, atau kita kembali ke keluarga Gu dulu. Oke. Aku tidak sabar melihat reaksi mereka. Berhenti. Apa yang kamu pegang? Berikan semua barang Su Wanqing dan buang semuanya. Kau tuli, jika kamu menyimpan barangnya, kamu dipecat sekarang juga. Ya, aku akan lakukan sekarang. Hei. Ini barang bagus, beberapa orang tidak tahu kualitas. Ini, nak, oleskan sedikit ke wajah ibu. Apa yang kamu lihat? Kembali bekerja, kamu tidak punya perasaan. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa diterima sebagai pembantu. Bu, kenapa buang-buang napas pada pembantu? Kamu sekarang adalah nyonya rumah ini. Jika kamu tidak suka dia, pecat saja dia. Apa ini? Gelang emas. Ini pasti mahal. Perempuan Su Wanqing itu membeli perhiasan semahal itu. Paling cocok di putriku. Tentu, jika Su Wanqing memakainya, akan sia-sia. Apa yang kamu lakukan? Mulai sekarang, aku adalah nyonya rumah ini sekarang. Suyan. Apa maksudmu? Kakak ipar. Lihat, ini adalah anak laki-laki yang aku lahirkan untukmu. Nak, lihat, ini ayahmu. Apa yang kamu bicarakan? Ini calon istri dan anakmu. Istri dan anak apa? Apa maksudmu? Anak ini adalah anak Gu Shichen? Tidak, bukan. Sayang, percayalah padaku. Aku tidak ada hubungan dengannya. Entah kamu mengakuinya atau tidak, dia adalah anakmu. Yan kita, gadis yang suci, melahirkan seorang anak laki-laki untukmu, kamu harus bertanggung jawab. Kamu hanya membuat tuduhan palsu. Apa? Kamu melakukannya tapi tidak mau mengaku? Apa kamu laki-laki? Apa yang aku lakukan? Yan kita, loh, kamu menghamilinya. Apa yang kamu lakukan? Aku, Kakak ipar. Apa kamu lupa malam itu? Apa yang kita lakukan? Suyan, apa yang kamu omongin? Kamu masih nggak mau ngaku? Kamu merusak kesucianku. Suyan, jangan macam-macam. Kamu adik tiri Wanqing. Mana mungkin aku menyentuhmu? Kakak ipar, malam itu kamu minum terlalu banyak. Aku datang untuk merawatmu. Kakakku belum pulang. Kamu melihatku dan nggak bisa nahan diri. Kesucian putriku telah ternoda. Malam itu, kamu memelukku dan tidak mau melepaskan. Kamu bilang kamu suka padaku. Aku tidak bisa menolakmu. Jadi, Suyan, aku bilang padamu, jangan fitnah aku. Kamu bilang anak ini milik suamiku? Buktinya mana? Bukti? Anak ini adalah buktinya. Lelaki dewasa sepertimu, berani berbuat tapi tidak mau mengakui? tepat saat pertama kali aku pindah, aku adalah mahasiswi yang polos. Sekarang aku melahirkan seorang anak, dan ayahnya tidak mau mengakui kami. Aku tidak mau hidup lagi. Anak ini pasti bukan milikku. Dia anakmu, Gu Shichen, putra pertama keluarga Gu. Jika kamu tidak mau kami sekarang, berarti kamu tidak ingin kami hidup. Kalau begitu aku mati saja. Yan, jangan lakukan hal bodoh, ya? Oh,
Tidak, kepolosan putriku telah hancur. Ayah anak itu masih tidak mau mengaku. Oh, hidup putriku, kenapa hidupnya begitu sulit? Aku tidak ingin hidup. Jika kau tidak mengambil kepolosanku, bagaimana aku bisa memiliki anak ini? Kau tidak bisa mengelak dari ini. Baik. Kau bilang aku tidur denganmu. Kenapa kau tidak bilang saat itu? Dan kau hamil 10 bulan? Kenapa kau tidak bilang apa-apa saat itu? Semua tahu keluarga Gumu sangat kaya dan berkuasa, berpengaruh, dan aku hanya lulusan biasa. Bagaimana mungkin aku bisa melawanmu? Lagi pula, jika aku bilang saat itu, kau pasti tidak akan membiarkan aku dan anak ini hidup. Sekarang anak itu lahir, dan kau masih tidak mengaku. Jika aku memberitahumu sebelumnya, kau pasti akan, oh, cucuku yang malang. Hei, apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau, jika kau berani menyentuh anakku, aku akan lawan kau. Aku hanya ingin melihatnya. Lihat saja dia. Lihat apakah dia mirip Gu Shichen. Sudah kubilang, dia anak Gu Shichen. Putra sulung keluarga Gu, kau akan mengaku suka tidak suka. Kubilang, kau harus bertanggung jawab. Kita bertiga, dan harta keluarga Gu semuanya akan menjadi milik anak ini mulai sekarang. Sayang, kau harus percaya padaku. Dia benar-benar bukan anakku. Jiefu, lihat dia. Dia sangat mirip denganmu. Diam. Sayang, percaya padaku. Jiefu, apa kau buta? Kakakku, dia hanya seorang wanita. Selama bertahun-tahun, dia bahkan belum memberimu seorang putra. Lihat aku. Aku lebih muda darinya. Lebih cantik darinya. Aku bahkan memberimu seorang anak. Aku memberimu seorang putra. Kita adalah keluarga bertiga yang sesungguhnya. Kenapa kau memohon padanya? Cepat usir dia. Kau diam. Sayang, perasaanku padamu, kau tahu. Jangan percaya padanya. Dia mencoba memisahkan kita. Aku tahu. Suyan, kau hamil, aku tidak peduli. Tapi kau bilang anak ini adalah milik Gu Shichen, itu omong kosong. Pengawal, Apa? Apa yang kau lakukan? kamu pikir aku mau ngapain? Biar aku bilang, aku melahirkan anak sulung keluarga Gu. Kalau kamu berani sentuh aku, kamu akan mendapat masalah besar. Usir mereka. Jangan sentuh aku. Hei, kamu, hei. Hei, hei, lagi ngapain? Dasar, kalian ini. Su Wanqing, Gu Shichen, tunggu saja. Aku tidak akan diam saja. Bawa mereka pergi. Suyan, karena kamu bersikeras anak ini adalah milik Gu Shichen, aku benar-benar penasaran melihat reaksimu saat kamu tahu kebenarannya. Hei, Aduh, semuanya, ayo lihat. Tolong bantu kami. Ini dia. Keluarga Gu yang terkenal di belakangku ini. Mereka menindas kami dengan kejam. aku melahirkan anak Gu Shichen, CEO perusahaan Gu, dan dia menolak mengakui kami, ibu dan anak. Dan Su Wanqing yang manja itu telah menyihirnya, dan dia mengusir aku dan anakku. Aduh, kita nggak bisa begini terus. Kalian semua bantu aku. Keluarga Gu harus bertanggung jawab atas ini. Suatu hari, kami akan membalas kalian. Keluarga sebesar dan sekaya Gu, kok bisa bertindak begitu kejam? Mereka bertiga sungguh kasihan. Anak sekecil itu, dan mereka sudah diusir. Aku sudah lama dengar Su Wanqing bukan orang yang mudah ditundukkan. Sekarang aku lihat, dia hanyalah seorang manja. Jangan takut, kami akan dapatkan keadilan untukmu. Semuanya, berteriak bersamaku. Tantang mereka. Baik, Su Wanqing, Gu Shichen, keluar sekarang. jangan jadi pengecut. Keluarlah. Keluar. Keluar. Oh, mereka terus bersembunyi seperti kura-kura. Mereka tidak pernah peduli pada kita, anak yatim, dan janda. Aku akan merekam video, lalu unggah ke internet, supaya semua orang bisa mengecam mereka bersama. Ini CEO grup Gu, Gu Shichen. Dia menyentuhku, dan membuatku mengandung anaknya, dan sekarang dia tidak mau mengakuinya. Aku dan anakku, aku bahkan tidak ingin hidup lagi. Apa? Semuanya, lihat. Nilailah ibu dan anak ini. Hanya karena mereka punya kekuasaan dan uang, mereka bisa menindas orang, tidak ada keadilan. Su Wanqing, Gu Shichen, keluarlah. Keluar. 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 Apa yang terjadi di sini? Gu Shichen, apa kamu laki-laki? Kau menghamili dia, dan kamu tidak mau bertanggung jawab? Tepat. Dan kamu mengusir ibu dan anak yang malang itu? Kejam sekali. Kalau kamu masih laki-laki, usirlah wanita berbisa Su Wanqing itu dan usir dia keluar. Bawa pulang ibu dan anak yang malang ini. Jangan percaya cerita sepihak Suyan.
Aku tidak ada hubungan dengan wanita ini. Dia sudah melahirkan anak itu. Apa yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Suyan, kamu berani membuat keributan? Karena kamu tidak mau bertanggung jawab, maka aku harus melakukan ini. Kamu bilang anak ini milik Bu Shichen? Tunjukkan tes DNA untuk membuktikannya. Kalau memang benar miliknya, aku akan memastikan dia bertanggung jawab. Sayang, aku. Baiklah. Tapi aku punya satu syarat. Katakan, Jika anak ini benar-benar milik Gu Shichen, maka kamu ceraikan dia. Biarkan aku menjadi Nyonya Gu. Jika tidak, aku akan menuntutmu dan kau akan membusuk di penjara. oke. Aku janji. Wan Qing. Shichen, percaya padaku. Presiden grup Gu sebenarnya dicurigai. Bah, makhluk yang hina sekali. Dia jelas menjebakku. Anak di pangkuannya. Bisa saja anak siapapun. Dia, Gu Shichen, punya uang dan kekuasaan. Dia menindas wanita lemah sepertiku, keluarga Gu kaya dan berpengaruh. Aku tidak mau hidup lagi. Aku tidak sanggup lagi. Hei semuanya, lihat sini. Mereka biasanya. Menindas kita seperti ini, bajingan. Apa mereka manusia? Tepat. Kalau mereka tidak putus asa, siapa yang akan mengungkit masalah ini? Hari pertama kamu datang dengan anak itu ke rumah kami, aku sudah memesan tes DNA, hasilnya sedang dalam perjalanan. Soal anak siapa ini, kita akan segera tahu. Aku khawatir mereka akan memanipulasi tesnya. Mereka akan curang. Berhenti membuat tuduhan palsu. Kita hidup di negara hukum. Menurutku tidak ada satupun orang baik di keluargamu. Apa katamu? Di siang hari bolong, kamu masih berani menggunakan kekerasan? Aku merekam semuanya. Bu, ini file yang Anda minta. Apakah karena kamu melihat anak itu adalah milik Gu Shichen sehingga kamu terlalu syok untuk bicara? Benar, Bu. Silakan umumkan saja. Cepat atau lambat, kamu harus menghadapi kenyataan. Ayam mandul ini menduduki posisi Nyonya Gu dengan percuma. Seseorang sudah melahirkan anak laki-laki untukmu, kenapa kamu tidak legowo dan mengakuinya? Kamu adalah istri yang sah. Anak ini pasti akan memanggilmu ibu cepat atau lambat, kan? Apa hasilnya? Lihat sendiri. Ini. Bagaimana mungkin? Tidak ada hubungan darah sama sekali. Mungkinkah anak ini benar-benar bukan milik Gu Shichen? Bagaimana bisa? Kamu pasti sudah mengaturnya, kan? Dengan laporan palsu kamu pikir bisa membodohi kami? Orang bisa melihat kebenaran. Kamu tidak bisa membodohi kami. Robek saja. Silakan, robek. Merobeknya tidak akan mengubah fakta bahwa anak ini bukan milik suamiku. Su Wan Qing, jangan pikir kamu satu-satunya yang bisa melakukan tes DNA. Aku sudah menyuruh pengacaraku mengurusnya. Hasilnya akan segera keluar. Saat itu terjadi, aku ingin lihat bagaimana keluarga Gu bisa menyangkalnya saat itu. Semuanya, lihat. Jadi keluarga perusahaan Gu sebenarnya sangat tidak berperasaan dan tidak tahu terima kasih. Cepat, rekam. Jangan merekam, rekam dan upload ke online, bongkar mereka. Mai, Semuanya, tenang. Jika suamiku benar-benar melakukan sesuatu pada Suyan, dia bisa saja menelepon polisi. Kenapa dia membuat keributan di sini? Ya, kamu bisa panggil polisi. Bukannya kami tidak ingin ayah anak itu masuk penjara? Takut menelepon polisi? Maka hanya ada satu alasan, bahwa anak ini sama sekali bukan milik suamiku. Kamu bohong. Anak ini aku hamil karena mencuri kondom. Dia anak Gu Shichen. kamu bilang apa? Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Itu menjijikkan. Iya, pasti perempuan ini menginginkan harta keluarga Gu, mencoba menggunakan anak itu untuk naik. Iya, betul, aku lakukan. Tapi anak ini milik Gu Shichen. Dia harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa menyangkalnya. Dia bahkan mencoba memeras orang dengan anak itu. Sungguh keji. Aku benar-benar tidak tahan. Su Wan Qing itu hidup lebih baik dariku. Aku lebih muda darinya. Lebih cantik darinya. Dan aku memberi Gu Shichen seorang putra. Coba tebak, apakah dia akan menceraikanmu? Suyan, berani-beraninya kamu bilang begitu? Berani-beraninya kamu memukulku? Aku sudah cukup baik padamu. Aku dengan baik hati membiarkanmu tinggal di rumah kami. Dan kamu memiliki pikiran jahat seperti itu. Aku sangat buta. Kebutaanmu bukan salahku. Aku akan menjalani hidup yang baik. Saat itu tiba,
aku akan memiliki kekayaan tak terbatas. Berikan aku uang sekarang. Kirim uang, bisakah kamu berhenti bermimpi? Su Wanqing, kamu masih keras kepala. Selama bertahun-tahun ini, kamu belum memberinya seorang putra. Tapi aku memberinya seorang putra. Coba tebak, apakah dia akan mengusirmu? Apakah kamu begitu yakin bahwa anak ini milik Bu Shichen? Aku yakin. Jangan khawatir. Pengacara saya akan membawa tes DNA langsung ke sini. Maka kamu tidak akan bisa menyangkalnya. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Nyonya Su, ini laporan tes DNA yang Anda minta. Ini sebenarnya laporan tes DNA yang asli. Lihat, keemasannya bahkan belum dibuka. Seharusnya ini yang asli kali ini kan? Bukalah. Setelah diuji, dikonfirmasi tidak ada hubungan biologis. Tidak mungkin. Itu benar-benar mustahil. Dasar bocah nakal. Kamu pergi kemana main-main sampai punya anak? Mustahil. Ini anak Gu Shichen. Ini kamu, kan? Kamu mengambil uang Su Wanqing. Laporan yang kamu berikan padaku palsu, kan? Ibu Su, tolong jangan pertanyakan integritas pengacara kami. Laporan ini asli. Dasar bocah nakal, kamu telah menghancurkanku. Semua orang melihatnya. Anak ini tidak ada hubungannya dengan suamiku. Jadi anak ini benar-benar bukan milik keluarga Gu. Setelah semua ini, itu adalah wanita itu. Dia mencoba menipu dan memanfaatkan kita. Suyan, hadapi kenyataannya. Anak ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu kami. Tidak mungkin. Ini anak Gu Shichen. Kamu harus membayar tunjangan anak. Jangan coba menyangkalnya. Semuanya, tolong bantu kami. Kasihan ibu dan anak, tolong kami. Pak, kamu mempermainkan kami dan masih berharap kami membantumu. Pergi saja. Bubar. Jangan pergi. Dasar bocah nakal, katakan padaku, sungguh, dari mana sebenarnya anak ini berasal? Bu, anak ini sebenarnya, aku menemukannya dari sampah di kamar. Kondom yang aku ambil. Sayang, akhirnya selesai. Untung saja kamu percaya padaku. Kalau tidak, meskipun aku punya 10 mulut, aku tidak akan bisa menjelaskan. Sayang, kamu yang tidur di sampingku. Tentu saja aku percaya padamu. Memiliki istri sepertimu adalah berkah terbesar dalam hidupku. Maafkan aku, sayang. Aku hampir tidak percaya padamu. Jika aku tidak mendengarnya dengan telingaku sendiri, tipu daya mereka, mungkin mereka berhasil. Sayang, mulai sekarang, aku akan selalu percaya padamu. Aku bersusah payah mengirimmu sekolah di kota besar, dan kamu bahkan tidak bisa mempertahankan suami kakakmu, bahkan tidak bisa punya anak. Mengapa hidupku begitu sulit? Ibu, pasti Su Wanqing perbuatan perempuan itu. Aku tidak tahan lagi. Kenapa sebagai putri dari keluarga Su, dia, Su Wanqing, hidup lebih baik dariku? Aku tidak bisa menerimanya. Tidak. Aku akan mencarinya. Pembayarannya belum diselesaikan. Kamu mau kemana? Apa? Bu Su, tes paternitas. Kami sudah mendapatkan hasilnya. Klinik IVF, kami juga menghubungi mereka. $200.000 yang disepakati sudah tertulis hitam di atas putih. Kamu tidak bisa mundur sekarang. Apa? 200.000? Di mana kita harus mendapatkan uang sebanyak itu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Semuanya sudah berakhir sekarang. Jika kalian tidak membayar, kalian akan masuk penjara. Penjara? Sayang, kamu harus mencari jalan keluar. Aku tidak mau masuk penjara. Ini ide kamu, kamu yang bertanggung jawab. Bu, ide ini jelas sesuatu yang kita pikirkan bersama. Kenapa kamu mendorong semuanya padaku? Aku. Bu, apa kamu tidak punya tabungan? Kenapa kamu tidak ikut membantu? Apa? Anak kurang ajar. Itu dana pensiunku. Kamu bahkan mengincar tabungan hari tuaku? Cukup. Kalian berdua urus sendiri. Bayar,
atau hadapi hukuman penjara. PH. Ah, kenapa hidupku susah sekali? Aduh. Dasar anak durhaka, kemana saja kamu selama beberapa hari ini? Kamu meninggalkan seorang anak, membuat ibumu yang sudah tua renta ini, menjaganya untukmu? Ini. Bu, ayo kita minta uang ke Gu Shichen. Kita bisa hidup enak. Kamu. Mimpi aja. Ini bukan anak Gu Shichen sama sekali. Kita sekarang punya utang $200.000. Bagaimana aku bisa hidup? $200.000. Aku sudah punya cara untuk melunasi utang. Cara apa? Bu, mau melakukan apa? Anakku, ibu sudah punya cara untuk melunasi utang. Anak ini paling tidak bernilai $200.000, kan? Tidak, ini anakku. Berapa hari anak ini bisa bertahan denganmu? Setidaknya aku bisa mencarikannya keluarga yang lebih baik. Lagi pula, ini dagingku sendiri dan darahku. Anak itu tidak bersalah. Bu, bukankah itu ide burukmu dulu? Apa kita akan berakhir seperti ini? Ini semua salahmu. kita merencanakan ini bersama. Kamu juga banyak membantu. Sekarang ada yang salah. Kamu malah menyalahkanku. Bukankah aku ingin menikah dengan keluarga Gu? Bukankah aku ingin mencari uang? Hentikan omongan tak berguna itu. Katakan saja padaku, anak ini, apa kita akan menyingkirkannya atau tidak? Astaga. Aku tunawisma sekarang, diburu semua orang, dan terlilit utang, dan akan masuk penjara. Aku tidak ingin hidup lagi. Bu, aku berjanji padamu. Baiklah, aku berjanji padamu, oke? Sayang, jangan khawatir, ibu pasti akan memberi anak ini kehidupan yang baik, menemukannya keluarga yang baik. Cepat. Polisi, diam. Kamu benar-benar memanggil polisi? Kita selesai. Semuanya berakhir. Kita selesai. Sekarang semuanya berakhir. Su Wan King. Beraninya kau menjebak kami, kau wanita. Jika kau tidak berniat jahat, bagaimana bisa kau tertangkap? Dia yang melakukannya. Dia yang punya ide seluruhnya. Aku tidak terlibat. Bu, bagaimana kau bisa menyalahkan semuanya padaku? Apa kau benar-benar ibuku? Kenapa kau begitu jahat? Itu ide bodohmu? Apa hubungannya denganku? Pak polisi, tangkap dia, bukan aku. Jangan tangkap aku. Ini semua salahmu. Jika kau tidak menyuruhku menjual anak itu, apakah kita akan tertangkap? Kamu ingin menikah dengan keluarga Gu. Itu ide bodohmu. Ini semua salahmu. Salahmu.